Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama di menara doa. Saya percaya kita semua masuk dalam Roh Maha Kudus Tuhan. Pada saat kita menyembah, portal surga terbuka dan juga kita roh kita ini sebetulnya masuk Roh Maha Kudus Tuhan. Oke, kita naikkan pujian O Jehovah Abba Father. Oh God, I worship you, Abba Father. I come to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh, Jehovah, I worship you, Abba Father. I come to you, my everything. I give my heart to you. The rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Those that is so God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Was and is to
Hadiratmu memenuhi setiap yang melotot hadiratmu tercurah bagi kami semua. Kami boleh rasakan kemuliaan-Mu mengalir hadirat-Mu mengalir menaungi kami. Setiap langkah kami ini di hadapan kami hanya manusia biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dia setiap peninggian, pengagungan, penghormatan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan Bu Maria saat ini di hari yang ke-21 kita mengadakan doa puasa. Saudara, saya percaya di balik semua itu ada kekuatan roh yang kita terima dari Tuhan karena kita menyangkal diri, pikul salib, dan juga hari-hari perendahan kita di hadapan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Saat ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Kegoncangan akan semakin banyak. Masa-masa kesesakan di depan kita. Bumi mengalami sakit bersalin. Oleh sebab itu, ayo kuatkan roh kita. Roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Tuhan. Saudara, hari ini saya diingatkan Roh Kudus untuk membahas tentang pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, itu roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri, roh yang menuntun kita, menolong kita, dan membawa kita pada seluruh pengenalan akan Allah. Sehingga setiap firman yang kita baca, dihidupi oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti, diberi hikmat, dan dituntun untuk jalan-jalan Tuhan dalam kebenarannya. Seringkali iblis ingin membelokkan kehidupan kekristenan kita, percaya kita, tetapi ada tuntunan Roh Kudus, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita minta terus tahun demi tahun tuntunan Roh Kudus. Baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk setiap permasalahan dalam hidup kita, untuk apapun juga minta tolong pada Roh Kudus. Karena Roh Allah itu sendiri penting. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dikatakan penting, tunggu, jangan kemana-mana. Mereka murid-murid Yesus berdoa di loteng Yerusalem sampai pencurahan Roh Kudus terjadi. Dulu saya nggak ngerti ya bahwa bahasa roh itu ada. Tetapi pada saat saya mengalami sendiri, pada saat saya kepenuhan Roh Kudus, disitulah meluap-luap kata-kata baru, bahasa-bahasa baru yang saya tidak mengerti. Tapi saya percaya itu membangkitkan roh saya, memberi semangat yang baru. Terus hati kita menyala-nyala cinta akan Tuhan, terus membakar hati kita. Saudara, di sini ada beberapa ayat yang saya bacakan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu kita berkata-kata bukan sama manusia ya. Kita bahasa roh itu kita berkata-kata kepada Allah. Pada saat kita berkata-kata kepada Allah, ada rahasia-rahasia hati kita yang kita sampaikan, keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Banyak sekali mungkin keterbatasan kata-kata secara manusia, secara bahasa kita nggak bisa menyampaikan, tetapi dengan bahasa roh, kita mengungkapkan seluruhnya kepada Allah. Sehingga Allah mengerti dan Allah
mendengar ya seru doa kita dalam kedalaman roh kita. Karena manusia itu kan ada roh, jiwa, tubuh. Roh kita lah yang berkata-kata kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Maka diberikan kita bahasa baru, bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudara, bahasa roh itu penting sekali. Saudara yang belum, ayo sungguh-sungguh. Saya tanya beberapa teman baru yang sudah dibaptis Roh Kudus, kamu dapat baptisan Roh Kudusnya waktu kapan? Sejak kapan? Iya, waktu KKR ya. Ada yang bilang waktu KKR kepenuhan Roh Kudus saya. Ada juga yang cerita saya, oh waktu saya doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus 10 hari. Dia terima di situ karena dia merindukan, mengingini Tuhan lebih dalam. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama rutinitas yang membosankan, bukan. Kekristenan itu sesuatu yang menggairahkan, memberi semangat, sesuatu yang baru yang Tuhan selalu ungkapkan untuk kita. Makanya kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam doa, lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah, sampai hadiratnya tercurah, sampai kuasanya dinyatakan. Karena pada saat hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirat itu ada, kita rasakan, Tuhan ada, disitulah kuasa mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, pembelaan Tuhan dinyatakan, dan juga dibukakan pintu-pintu yang tertutup selama bertahun-tahun kita tidak bisa nerobos, kita dibukakan, diberikan kemudahan, ya diberikan favor ya, anugerah Tuhan yang kita tidak pernah duga. Oleh sebab itu saudara, ayo dekat Tuhan, tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan melalui kekuatan rohnya yang kita sudah terima. Jadi yang pertama, bahasa roh itu untuk menguatkan kita, menguatkan roh kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, roh, jiwa, tubuh kita dikuatkan pada saat kita berbahasa roh. Bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti artinya, tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti bahasa roh itu. Ya saudara, yang pertama menguatkan, yang kedua disitulah pada saat kita berbahasa roh, mengalirkan kuasa Tuhan. Kita berbahasa roh, kita menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, power Tuhan penuh melimpah. Pada saat kemarin ya, waktu kita ke panti jompo ya, kita ada lawatan, kita ada pergi bersama Pas Depong ya. Kita menjamah orang aja ya, kita menjamah orang-orang yang di panti itu, mereka sampai nangis bercucuran air mata loh. Mereka merasakan di tangan kita ada aliran-aliran kuasa Roh Kudus yang kita salurkan, kita bagikan. Kita hanya doa, kita bahasa roh, kita doa, kita bahasa roh. Ya sudah, sampai saya lihat dia air matanya bercucuran sampai dia menangis. Dia merasakan jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan melalui kita. Kita selalu membawa hadirat Tuhan pada saat kita penuh roh. Ya, kita minta kepenuhan roh dari Tuhan. Kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat nggak hanya secara materi, keuangan atau apa, tapi berkat itu ada kuasa yang kita terima dari Tuhan, kita bagikan, kita salurkan menjadi air kehidupan hidup kita. Ya sudah, kemarin saya pada bahasa, saya masih doa. Di samping menangis bercucuran air mata, saya juga merasakan hadirat Tuhan ya di situ. Dan dia merasakan jamahan Tuhan. Dan kita menjadi saluran kasih, saluran kuasa Tuhan. Mungkin dia dalam keadaan lemah, mungkin dia keadaan banyak masalah. Saya nggak mengerti ya, nggak tahu. Mungkin dia juga nggak ada masalah, tapi dia merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang membuat dia terharu, yang membuat dia menangis. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan ada. Pada saat kita mengadakan lawatan, pada saat kita berbagi kasih ya, pada saat kita berbagi beras, sembako, makanan, sampai kita juga pampers ya buat orang-orang tua di sana, saudara. Saya percaya setiap taburan apapun, setiap taburan doa, pelayanan, bahkan sampai keuangan, sampai berbagi berkat-berkat jasmani, Tuhan akan balas berlimpah-limpah. Kita nggak akan pernah kekurangan. Karena kita punya kasih, kita punya kemurahan, dan Tuhan akan membalas apapun juga. Memberikan lagi, membagikan lagi. Seperti orang yang punya talenta. Yang 5 talenta mengerjakannya sehingga dapat 10 talenta. Oh bagus kata Tuhan. Ditambah lagi, diberkati lagi. Ada yang 3 talenta menghasilkan 6 talenta. Tapi ada yang 1 talenta. Dia menguburkannya di bawah tanah. Dia tidak mengerjakannya. Dia tidak setia dalam perkara kecil. Padahal Tuhan bilang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan, berikan lagi. Tapi yang satu ini pikirannya negatif, pikirannya jahat. Ngapain? Enak-enak bener nih Tuhannya. Ditaruh di tanah, ditimbun ya, tidak menghasilkan apa-apa.
sehingga Tuhan itu bicara kepada hamba yang jahat ini dibuang, ya, diusir. Dan talenta yang diterima oleh dia diambil lagi, diberikan pada yang bisa mengerjakan, menyalurkan kasih kuasa Tuhan, yang mau bekerja giat di akhir zaman ini. Mari saudara, jangan diam. Jangan kita ini stuck, jangan kita ini kekristenan itu hanya sekedar agama lah, udah baca Alkitab juga kadang-kadang, doa kadang-kadang, kalau inget, paling kalau mau makan itu pun kalau inget ya. Saudara, ayo bangun, lebih dekat lagi, sungguh-sungguh lagi. Saudara akan lihat, saya seringkali melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan nyata. Bukan hanya secara roh ya, tapi secara jasmani, secara terlihat mata. Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari Tuhan juga, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan favor-nya, kemurahan hatinya Tuhan. Ya, perubahan, pemulihan dalam keluarga. Saya percaya, saya juga banyak masalah, banyak bebannya dalam keluarga, pikiran, apa yang kita doakan. Terus kita bertalu-talu berdoa dan percaya pada saat kita berdoa dengan bahasa roh tuh lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Karena dengan kesungguhan hati kita. Jadi yang pertama, bahasa roh itu untuk menguatkan hati kita, menguatkan roh kita. Yang kedua, kita mengalirkan kuasa Tuhan, ya, jamahan daripada Roh Kudus yang kita terima, kita salurkan, bagikan. Makanya kita masuk dalam pelayanan, kita besuk orang, kita doakan orang, kita cari jiwa, minta sama Tuhan jiwa-jiwa untuk kita layani, kita doakan. Ya, tiba-tiba ingat siapa, saudara bisa telepon, bisa doakan, tiba-tiba saudara, mungkin ada teman-teman dekat, bisa saudara datangi rumahnya, doa bersama. Undang hadirat Tuhan pada saat kita datang ke rumah orang atau teman kita. Undang hadirat Tuhan, maka Tuhan yang menguasai rumah tangga di tempat yang kita doakan. Karena hidup kita, hati kita, roh jiwa tubuh kita membawa hadirat Tuhan. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita pergi, itu membawa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Pada saat hadirat Tuhan datang, di situ lawatan terjadi, pemulihan terjadi, yang terikat dibebaskan, kuasa iblis menyingkir. Ya saudara, puji Tuhan, kita sudah diberi kuasa, diberikan otoritas. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Bukan waktunya kita untuk bermalas-malasan dan tidak mengerjakan apapun. Tapi ada satu kegairahan roh kita pada saat kita terus nempel sama Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh lebih dalam dengan Tuhan. Pada saat kita, Tuhan pakai hidupku, Tuhan pakai hidupku. Menjadi satu jeritan, saudara, yang terdalam ingin dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan. Percayalah saudara. Yang ketiga, bahasa roh itu adalah kode rahasia. Ya, kode rahasia kita dengan Tuhan, kita berbicara. Ya, iblis tidak mengerti artinya bahasa roh. Mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin iblis bisa tahu, tapi bahasa roh iblis tidak tahu. Makanya saya kalau doa penyembahan tiba-tiba bahasa rohnya berubah kayak peperangan, itu sesungguhnya atmosfer di atas ini sedang berperang. Pada saat berbahasa roh tiba-tiba bawa di dalam bahasa roh peperangan, ya, tiba-tiba kata-katanya berubah, bahasa rohnya berubah, lebih kuat lagi, lebih strong lagi, bahasa rohnya tiba-tiba. Ini alam roh di atas kita sedang berperang. Malaikat-malaikat Tuhan dan malaikat-malaikat iblis yang jatuh sedang berperang, gantikan kita peperangan roh itu. Ya, seringkali berkat Tuhan datang pada kita untuk jawaban doa. Nah, iblis mencegah, iblis menahan, seperti Daniel 21 hari, ya, kerajaan Persia, ya, penguasa di udara, menahan malaikat Mikael untuk datang kepada Daniel. Nah, demikian juga kita. Ada malaikat-malaikat yang menyertai kita, dan ada malaikat yang diutus Bapa untuk menolong kita, memberkati kita, membantu kita. Karena malaikat itu pesuruh Allah. Dia datang membawa jawaban doa, dia datang membawa berkat, dia datang membawa hal-hal yang kita doakan. Tapi di alam roh, di langit kedua ini, iblis nggak suka. Kalau orang Kristen diberkati, kalau orang Kristen dikuasai oleh Tuhan, kalau orang Kristen mendapat jawaban doa. Karena kalau ada jawaban doa kan semakin kuat, makin semangat, ya kan, rohnya, kehidupannya, jadi saksi. Nah, iblis nggak suka, makanya dicegal, ditahan,
gitu ya. Makanya bahasa roh lah. Dengan bahasa roh, kekuatan roh Tuhan dengan roh kita menyatu, itu terjadi peperangan. Atmosfer di atas kita ini harus bersih. Jadi kuasa-kuasa kegelapan harus menyingkir pada saat kita berbahasa roh. Ya saudara, jadi saudara akhir-akhir ini yang sudah dibaptis Roh Kudus, banyak bahasa roh, banyak menyembah, banyak peperangan dengan bahasa roh. Di samping bahasa Indonesia ya, bahasa sehari-hari. Yang belum, ayo ingin nih, rindukan. Masa sih Tuhan gak kasih? Gak yakin saya. Kalau misalkan orang-orang itu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan lebih dalam. Cari komunitas yang on fire. Cari komunitas yang penuh roh. Cari komunitas yang membangun. Saling mendoakan. Pasti saudara ikut transfer spirit, kepenuhan roh kudus. Ya. Jadi percayalah saudara ya, di mana bahasa roh itu juga menjadi strategi pertempuran di alam roh. Ya, strategi Tuhan yang Tuhan berikan supaya pertempuran kita di alam roh kita yang berkemenangan. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh itu membangun, menguatkan, dan kita ini boleh semakin hari semakin strong, semakin kuat roh kita menyala-nyala. Orang yang selalu berbahasa roh, maka Rasul Paulus juga bilang, aku lebih banyak lagi berbahasa roh. Ya, jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalau ada saya di hati, sekarang apa ya sekarang. Bisik-bisik aja kadang Tuhan nggak ngerti gitu ya, harus ngomong apa, harus berbuat apa. Bahasa roh, bahasa roh. Karena satu waktu ya kita ada pelayanan ke Sukabumi ya. Karena macet di Ciawi parah banget berjam-jam stuck gitu ya. Akhirnya kita pakai pakai jalan pintas. Cari Google ya jalan lain. Ternyata saudara malah nyasar ke gunung-gunung. Sampai kiri kanan hutan. Sampai gak ada jalan aspal lagi berbatu-batu. Kita udah khawatir, udah gelap, udah tengah malam. Jam 11-12 loh saudara. Akhirnya ayo bahasa roh semua teman-teman berlima waktu itu ya. Bahasa roh. Bahasa roh semua di dalam mobil. Tiba-tiba ada 2 orang pakai lampu senter ya, penduduk situ. Kan kita nggak tahu ya, takutnya orang jahat bawa pisau atau apa, kita nggak tahu ya. Ternyata Tuhan kirimkan orang baik ya. Oh Bu, Pak di sebelah sana Pak, lewat sini Pak, lewat sini. Akhirnya kita menemukan jalan raya kembali. Puji Tuhan. Jadi kita ketakutan kita, kekhawatiran kita mengalami masa-masa yang sukar ataupun keadaan-keadaan yang mepet, yang apa, ayo berbahasa roh. Ayo perbanyak bahasa roh. Jangan diam, jangan dianggurin, jangan nonaktif gitu ya. Ayo aktifkan selalu tiap hari. Ayo bangkitkan roh kita supaya kita kuat strong. Pada saat kita kuat strong, kita akan menarik jiwa-jiwa yang lemah yang udah Kristen tapi lemah. Banyak loh yang Kristen lemah, cenderung nanti condongnya ke murtad. Ayo tarik lagi bawa ke Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan di mana roh-Mu Tuhan bekerja pada setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus-Mu adalah roh Tuhan Yesus sendiri, roh Allah Bapa sendiri yang diutus menemani kami, ada di dalam kami, penuh melimpah. Biar kami boleh membagikan kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh Kudus yang di dalam kami bagi jiwa-jiwa, keluarga kami, suami kami, anak kami, istri kami, cucu, mantu, semua teman-teman, semua dalam teman-teman pelayanan, teman-teman di gereja, teman-teman di komsel-komsel, teman-teman di persekutuan doa. Tuhan, kami salurkan kuasa-Mu, kasih-Mu, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami diingatkan hari ini untuk mengaktifkan terus bahasa roh. Setiap hari mengaktifkan pada saat doa pribadi kami, doa keluarga, dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, apapun juga pada saat kami melakukan aktivitas apapun. Kami diingatkan untuk terus berbahasa roh dan berkata-kata. Tuhan yang mengerti arti bahasa roh, bahasa kami yang terdalam dengan Engkau yang diberikan oleh Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
menyala-nyala dan layangilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layangilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala